Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal pada warung abnormal. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra dari kelas AB 4209. Pertama apa itu abnormal? Warung abnormal merupakan salah satu perusahaan yang berdiri dalam bidang kuliner di kota Bandung. Sesuai dengan namanya, menu yang disajikan memang abnormal alias di atas rata-rata. Abnormal menjual berbagai macam kreasi Indomie, roti bakar, dan susu murni. Dalam konsep awalnya sama seperti warung kopi Indomie biasanya, tetapi warung abnormal ingin membuat orang yang nongkrong di sana tetap bisa makan Indomie dengan nyaman. Oleh karena itu, warung abnormal menyediakan wifi, mainan seperti Uno dan kartu lainnya, juga interior desain yang unik. Pemisahan smoking area dan non-smoking area juga dilakukan oleh abnormal untuk kenyamanan konsumennya. Yang kedua ada analisis pasar. Karena kota Bandung didominasi oleh anak muda, yaitu sebesar 665,252 penduduk di usia remaja, sekitar 10-24 tahun, berjumlah sekitar 35,5% sesuai survei yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKBN), dengan total populasi di kota Bandung sebesar 28,55%. Oleh karena itu, warung abnormal memiliki pasar potensial yang sangat besar. Berdasarkan analisis kualitatif bahwa menurut remaja usia 18-21 tahun yang merupakan mahasiswa ITB, mereka umumnya lebih tertarik makan di tempat kafe yang menawarkan menu unik dan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada lokasi abnormal, yaitu Jalan Ciamplas nomor 74, Ciamplas nomor 56, Purwakarta nomor 71, Jalan Buah Batu nomor 201, Jalan R.E. Marta Dinata Riau, Jalan Raya Ujung Berung nomor 134, Ciamplas World, Braga nomor 78, dan di Patukur nomor 3. Yang keempat, kelayakan bisnis dalam aspek hukum. Warung abnormal berada di bawah perusahaan PT Citra Rasa Prima yang telah berbadan hukum PT Perseroan Terbatas. Sudah termasuk perusahaan kena pajak, sistem kementerian terbentuk waralaba dalam jumlah waktu 6 tahun. Dan warung abnormal sudah memiliki surat izin mendirikan usaha perdagangan dan surat izin mendirikan bangunan. Kelima, kelayakan bisnis dalam aspek ekonomi sosial. Dari aspek ekonomi sosial, tentu warung abnormal akan menciptakan lapangan kerja baru. Ini akan menyerap tenaga kerja dengan baik, karena warung abnormal ini masih menyangkut sistem padat karya. Karena semua pelayanan dilakukan oleh tenaga manusia. Dengan adanya peningkatan serapan tenaga kerja, tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keenam, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari budaya organisasi abnormal, diterapkan pada seluruh cabang abnormal, sangatlah unik dan menarik, yaitu 1. Setiap karyawan diharuskan untuk melakukan yel-yel setiap pagi pada saat briefing sebelum kerja. Yang kedua, keterbukaan pada karyawan dengan melakukan meeting secara informal, serta tidak ada jadwal khusus untuk meeting secara rutin. Ketiga, melakukan komitmen organisasional pada karyawan dengan melakukan pekerjaannya dengan semangat dan inisiatif tinggi ketika melayani pelanggan. Keempat, variasi makanan yang menyesuaikan cita rasa yang sesuai dengan lokasi atau budaya yang ada. Dan yang kelima, konsep unik yang dibuat oleh abnormal, yaitu setiap pelanggan memanggil karyawannya dengan sis atau bro. Yang ketujuh yaitu ada brand pesaing abnormal, 1. Cafe Matahari, 2. Misi Gapisan, 3. Kios Indomie Enjoy. Yang kedelapan yaitu kompetitor. Begitu banyak kompetitor yang ada dalam bisnis kuliner ini, semua yang berlomba-lomba untuk menghasilkan bisnis yang unggul dalam persaingan pasar. Seperti harga yang terjangkau, keunggulan produk yang dihasilkan, tempat yang unik dan nyaman, hal tersebut dapat membuat loyalitas terhadap pelanggan. CPR Group atau Citra Rasa Prima Group memiliki passion yang sangat kuat di bidang kuliner.
Oleh karena itu, CPRM membuat bisnis kuliner yaitu terdiri dari 1. Nasi goreng rempah mafia pada Oktober 2013, 2. Warung abnormal pada Juni 2014, 3. Bakso bujangan Desember 2015, 4. Sambal Carmila pada Oktober 2015 dan Fish Wow Cheese pada November 2017. Dampak aspek lingkungan. Dampak dari adanya bisnis abnormal ini terhadap lingkungan tentu sangat sedikit. Dari segi pencemaran terhadap udara, air, tanah, dan kesehatan manusia sangat minim. Dampak yang sangat besar terhadap lingkungan hanya sebatas sampah yang muncul dari hasil konsumsi dan proses pengolahan. Penentuan segmentasi abnormal. Menentukan segmentasi salah satu contoh abnormal yang berada di Kota Bandung. Remaja usia 15-35 tahun yang mempunyai kebiasaan nongkrong, mengerjakan tugas bareng teman-teman, meeting, dan membuat pekerjaan lainnya. Selain itu, melihat anak muda di Kota Bandung yang ketergantungan dengan gadget dan internet menjadikan peluang dalam bisnis abnormal untuk berinovasi dan mencari keuntungan. Selain itu, aspek talkers yang ada di elemen penting agar word of mouth marketing berjalan dengan lancar. Talkers di sini berupa konsumen atau pengunjung restoran atau kafe yang suka mengobrol dengan teman serta kerabat nongkrongnya, sembari menikmati hidangan makanan. Pemilihan talkers ini berhasil sebagai target dari pangsa pasar. Terbukti dari hasil observasi, pengunjung yang datang ke warung abnormal kebanyakan adalah pelajar dan mahasiswa serta para pekerja kantoran yang masih berumur muda. Pemilihan media online dalam penyampaian pesan. Abnormal menyebarkan informasi melalui sosial medianya dengan menggunakan Twitter terkait dengan promosi, diskon, dan kegiatan usaha lainnya. Diskon-diskon yang menarik yang diberikan kepada konsumen membuat abnormal mencapai target penjualan yang sangat besar. Dari hal tersebut, konsumen dapat lebih cepat mengetahui produk-produk apa saja yang dimiliki oleh abnormal, serta promosi-promosi yang diberikan oleh abnormal, serta citra merek perusahaan abnormal lebih cepat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, abnormal memiliki media sosial lainnya untuk konsumen mengetahui produk apa saja yang dimiliki oleh abnormal, yaitu Instagram, website, nomor telepon, dan aplikasi abnormal untuk memesan makanan melalui offline maupun online. Sekian presentasi kali ini yang membahas tentang faktor eksternal pada perusahaan abnormal. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.